Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemulihan tradisi nelayan. Angin malam bertiup lembut di desa nelayan, di pinggir pantai yang tenang di sebuah sudut Indonesia yang terpencil. Ismail, seorang nelayan berusia pertengahan 40-an, memperbaiki jaringnya dengan tekun, menggantikan yang robek oleh ombak ganas beberapa hari sebelumnya. Sinar remang-remang bulan menyinari wajahnya yang lelah setelah seharian mencari rejeki di laut. Dalam keheningan malam, Ismail berbisik pada sampan kecilnya, "Ya Allah, berkahilah pekerjaanku ini untuk keluargaku. Lindungi kami dari bahaya dan berikanlah rejeki yang halal." Tiba-tiba, cahaya merah misterius muncul di kejauhan. Ismail memicingkan matanya, mengernyitkan kening. Lampu nelayan seharusnya berwarna kuning, tetapi ini berbeda. Dia merasa getaran aneh, seolah-olah alam sendiri sedang bicara. "Malam ini tidak biasa," gumam Ismail sambil menjilangkan tangannya di dada, berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Saat itulah suara halus terdengar di antara suara ombak. "Maha Kuasa Ismail, aku adalah wakil dari alam gaib, seseorang yang berhati bersih dalam pekerjaannya," ujar suara itu. Ismail tercengang. "Siapa kau?" "Aku adalah penjaga yang mendapat izin untuk memberikan peringatan. Desamu akan diuji oleh bencana yang besar. Dengarkanlah dan sebarkanlah pesanku, maka kau akan menjadi pelindung bagi keluargamu," sahut makhluk itu. Dengan keraguan, Ismail bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Pergilah ke barat sejauh 10 km, ambillah keluargamu dan bantu warga desamu untuk mengungsi. Ini adalah ujian yang dapat dihindari dengan ketaatan kepada Allah," jawab makhluk itu, kemudian lenyap seperti bayangan malam. Ismail memikirkan pesan itu. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan, namun tekadnya bangkit. "Aku akan mengikuti petunjuk ini demi keluargaku dan desaku." Dia pulang ke rumah dengan hati yang berat, berbagi berita misterius tersebut dengan istrinya Fatimah. Perbincangan mereka menjadi inti dialog dramatis yang menggambarkan kecemasan, pertimbangan, dan tekad di tengah malam yang penuh misteri. Bab 2. Pertemuan dengan makhluk gaib. Hari berganti dan desa terbangun dengan suasana yang tak biasa. Cerita tentang pertemuan Ismail dengan makhluk gaib menyebar dengan cepat, dan warga desa mulai ramai-ramai berkumpul di rumah Ismail. Beberapa percaya, sementara yang lain meragukan kisah yang terdengar begitu fantastis. Ismail berdiri di depan mereka, wajahnya penuh ketegasan. "Kita harus mengambil langkah bijak. Ini bukanlah waktu untuk meragukan, tetapi untuk bertindak." Fatimah mendekati suaminya. "Ismail, apakah kita benar-benar harus mengungsi? Bagaimana jika ini hanya mimpi buruk?" Ismail menatap mata Fatimah dengan penuh keyakinan. "Ini bukan mimpi buruk, Fatimah. Ini adalah peringatan. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dan warga desa." Warga desa berkumpul membentuk lingkaran. Terjadi perdebatan sengit tentang kebenaran pesan makhluk gaib. Di tengah keramaian itu, Ismail berusaha memahami dan merangkul mereka. "Kita adalah satu keluarga besar, dan kita harus bersama-sama menghadapi ujian ini," ucap Ismail dengan suara yang mantap. Beberapa tetangga, termasuk seorang tua bijak bernama Ahmad, mendukung Ismail. Ahmad berkata, "Anak-anak muda, kita telah melupakan tradisi dan nilai-nilai kita. Mungkin inilah waktu yang Allah berikan untuk kita kembali kepadanya." Sementara itu, seorang pemuda bernama Hasan memandang skeptis. "Tapi bagaimana kita tahu ini benar? Mengapa hanya Ismail yang mendengar pesan itu?" Ismail menjelaskan, "Ini adalah ujian keimanan kita. Allah memberikan kita petunjuk melalui berbagai cara. Kita harus bersatu dan taat padanya." Dialog antar karakter menggambarkan ketegangan dan ketidakpastian yang mewarnai situasi di desa. Sementara sebagian warga yang bersedia mengikuti Ismail, yang lain masih ragu. Namun, kehadiran makhluk gaib telah membuka pintu untuk refleksi dan pertobatan dalam kehidupan masyarakat yang terasingkan dari nilai-nilai Islam. Bab 3. Persiapkan keluarga dan desa. Waktu terus berlalu, dan desa menjadi pusat perhatian karena keputusan Ismail untuk mengungsi. Dengan tekun, Ismail dan keluarganya mempersiapkan diri. Fatimah membantu mengumpulkan barang-barang penting, sementara anak-anak mereka bertanya tentang nasib desa mereka. Di tengah keramaian, Ismail memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk merencanakan evakuasi.
Kita harus bersatu dan memberikan contoh keberanian. Mari bantu warga yang masih ragu untuk mengungsi, ajak Ismail. Namun, tidak semua orang menyambut baik usaha ini. Beberapa masih meragukan keputusan mereka untuk meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka. Ismail berusaha meyakinkan mereka dengan kata-kata bijak. Allah menguji kita dengan cara yang berbeda. Kita harus bersatu dan saling mendukung dalam ujian ini. Fatimah sambil menatap ke langit berkata, "Kita berpegang pada janji Allah. Jika kita taat, pasti Allah akan melindungi dan memberikan jalan keluar." Sementara persiapan berlangsung, suasana hati keluarga dan warga desa berubah. Terjadi dialog emosional antara tetangga yang menguatkan satu sama lain. Ismail bertemu dengan pemuda Hasan yang awalnya skeptis tetapi sekarang mencari petunjuk. "Hasan, ini ujian iman kita. Kita harus bersatu dalam kebaikan dan taat pada perintah Allah," ujar Ismail. Hasan setelah merenung sejenak berkata, "Aku ikut, aku percaya, dan aku ingin menjalani ujian ini bersama-sama." Evakuasi pun dimulai. Keluarga dan warga desa membentuk barisan menuju arah barat. Dialog interaktif antar karakter merefleksikan perubahan emosional dan spiritual di tengah tantangan besar. Evakuasi bukan hanya berpindah fisik, tetapi juga perjalanan menuju perubahan sikap dan kebersamaan dalam menjalani ujian iman. Bab 4. Perjalanan dan hikmah tradisi Islam. Langit malam gelap dan bulan penuh menyinari perjalanan keluarga Ismail dan warga desa. Mereka berjalan dengan hati-hati, membawa beban hidup mereka dalam kegelapan yang menggantung di atas kepala mereka. Ismail memimpin rombongan, memandu mereka dengan penuh keberanian dan keyakinan. "Kita melangkah bersama sebagai umat Allah. Pertolongannya pasti akan datang jika kita taat," ujarnya kepada warga yang masih merasa takut. Saat mereka berjalan, mereka mengingatkan satu sama lain akan nilai-nilai Islam yang telah terlupakan. Keluarga Ismail membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengingatkan warga desa tentang kekuatan doa dan kepatuhan kepada Allah. Dialog antara tokoh-tokoh masyarakat dan warga desa memperdalam pemahaman mereka tentang hikmah Islam. Ahmad, sang tua bijak, berbicara tentang pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan. "Inilah ujian yang kita hadapi, dan kita hanya bisa bertahan dengan berpegang teguh pada iman dan ketundukan pada Allah." Saat rombongan beristirahat, Ismail menyatukan mereka dalam doa. "Ya Allah, kami berlindung padamu dari bencana yang telah Engkau beritakan. Berikanlah kekuatan pada kami untuk menghadapi ujian-Mu ini." Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi di tengah cobaan muncul kebersamaan dan kekuatan spiritual. Warga desa belajar mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata. Mereka membantu satu sama lain, berbagi makanan, dan menunjukkan solidaritas sejati. Hasan yang awalnya skeptis merasakan perubahan dalam dirinya. Dia berkata pada Ismail, "Aku merasa ada kedamaian dan kekuatan di dalam hatiku. Ini adalah perjalanan spiritual yang luar biasa." Bab ini menciptakan ruang untuk refleksi dan pertumbuhan spiritual di tengah perjalanan fisik yang sulit. Perpaduan antara tradisi Islam, doa, dan kebersamaan menjadi pondasi bagi masyarakat dalam menghadapi cobaan yang besar. Bab 5. Bencana dan perlindungan. Keluarga Ismail dan warga desa membuat tempat perlindungan sementara. Mereka merasa lega karena telah mendengarkan peringatan makhluk gaib dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun, tak lama setelah mereka tiba, tanah di sekitar mereka mulai berguncang. Gempa bumi besar mengguncang, membuat mereka bergoyang dan berteriak ketakutan. Suara ombak yang besar terdengar dari kejauhan. Fatimah sambil memeluk anak-anaknya berdoa dengan tulus. "Ya Allah, lindungilah kami dan berikanlah keselamatan kepada umatmu yang taat." Sementara itu Ismail mengumpulkan warga desa untuk memperkuat tempat perlindungan mereka. Ahmad, sang tua bijak, memberikan semangat kepada semua. "Inilah ujian yang dijanjikan. Bersabarlah dan berpeganglah pada Allah." Gempa bumi semakin parah dan mereka merasakan getaran tanah di bawah kaki mereka. Kemudian suara gemuruh ombak semakin mendekat. Tiba-tiba mereka melihat air laut naik dengan cepat, membentuk gelombang besar yang melanda pantai. Namun, tempat perlindungan yang mereka bangun dengan tekun menjadi benteng yang kokoh. Air ombak hanya menyentuh sebatas pinggir mereka. Warga desa meskipun ketakutan, merasa kagum dengan perlindungan yang mereka terima. Hasan yang kini penuh keyakinan berkata pada Ismail, "Ini adalah mukjizat, Allah benar-benar melindungi kita." Ismail tersenyum. Allah selalu melindungi hambanya yang taat. Ini adalah bukti bahwa kita harus kembali kepadanya dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya.
Bab ini menggambarkan momen dramatis ketika bencana datang dan perlindungan Allah nyata bagi mereka yang taat. Keselamatan mereka bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga perlindungan spiritual yang memberikan ketenangan di tengah ujian yang besar. Bab 6. Pembangunan kembali dan kesadaran spiritual. Setelah bencana berlalu, desa yang sebelumnya penuh kehidupan kini menjadi pemandangan yang hancur. Bangunan-bangunan roboh dan sisa-sisa kehidupan mereka terombang-ambing oleh angin. Namun, di tengah reruntuhan itu, tumbuh semangat dan kebersamaan dan kesadaran spiritual. Ismail dan warga desa segera memulai proses pemulihan. Mereka bekerja bersama-sama membersihkan dan membangun kembali desa mereka. Meskipun fisik mereka lelah, semangat mereka tetap kuat. Sambil membangun kembali rumahnya, Ismail berbicara kepada warga desa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun desa yang lebih baik. Mari kita bawa kembali tradisi dan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahmad yang tetap tegar di tengah puing-puing menambahkan, Allah memberikan ujian kepada kita dan sekarang kita memulai kesempatan untuk bertaubat dan mendekat kepadanya. Warga desa mulai merasakan dampak positif dari perubahan tersebut. Mereka tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat di antara mereka. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam mengambil keputusan, dan solidaritas mereka semakin kuat. Hasan yang sekarang menjadi panutan bagi sebagian pemuda desa berkata pada Ismail, "Aku belajar begitu banyak dari pengalaman ini. Ujian ini membuka mata dan hati kami. Kami harus tetap berpegang pada ajaran Islam." Pembangunan fisik desa sejalan dengan pembangunan spiritual. Desa yang sebelumnya terkendali oleh dosa dan maksiat kini menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan dan kepatuhan kepada Allah. Bab ini mengakhiri kisah dengan pesan kebahagiaan dan kesuksesan bagi desa nelayan. Mereka tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tumbuh menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih kuat secara spiritual. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.